Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivon Margiati. Di video kali ini, aku ingin share buat kalian semua. Ini ada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang rencana pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019. Di video kali ini aku ingin share itu isi suratnya itu apa ya teman-teman. Untuk nomor suratnya itu nomor B-M.SM.01.00/2020. Tanggalnya 16 Juli 2020. Berarti baru tadi sore ya teman-teman. Sifatnya segera. Halnya rencana pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019. YTH 1. Para pejabat pembina kepegawaian pusat. 2. Para pejabat pembina kepegawaian daerah. 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di tempat. Isinya adalah merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 tahap, meliputi seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% dan 60%. Perlunya menegakkan objektivitas dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi CPNS dan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-M.SM.01.00/2020 tentang penundaan jadwal pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi tahun 2019, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB sebagai berikut. 1. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. A. Kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan seleksi CPNS Formasi tahun 2019 diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB. Adapun jadwal kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CET dijadwalkan pada bulan September sampai dengan Oktober 2020. 2. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB tambahan selain dengan CAT. Jadwal diatur masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki persetujuan dalam kurun waktu September sampai dengan Oktober 2020. 3. Pengolahan dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada akhir Oktober 2020. B. Seluruh kegiatan sebagaimana huruf 1A diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun protokol kesehatan terbaru saat ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.Menkes-382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. C. Jadwal kegiatan sebagaimana huruf 1A akan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakannya kegiatan dimaksud. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalian persiapkan diri untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang di bulan September sampai dengan Oktober. Nah, itu biasanya nanti akan dijadwal. Seperti aku dulu itu kan SKB dari bulan apa sampai apa. Nah, itu nanti akan dijadwal sama instansi atau kementerian yang kalian
daftar kalian dapatnya nanti tanggal berapa, sesi berapa, pukul berapa, kayak gitu. Nanti akan ada pengumuman untuk jadwal, jadi tergantung instansi kalian. Yang penting kalian persiapkan diri untuk selalu belajar, menjaga kesehatan selalu ya teman-teman. Oke, lanjut ke yang D, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dalam huruf 1A agar segera melaksanakan 1. Persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT dan rencana penjadwalan kegiatan dimaksud dengan BKN dengan mengupayakan penetapan lokasi tes yang meminimalisir pergerakan peserta. 2. Persiapan teknis penyelenggaraan SKB tambahan selain dengan CAT khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki surat persetujuan SKB tambahan untuk instansi daerah pada seleksi CPNS Formasi tahun 2019. 3. Khusus bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SKB tambahan sebagaimana huruf 1D2 melakukan penyederhanaan atau penyesuaian terhadap tes atau materi SKB yang berpotensi terjadinya kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan, khususnya bagi kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan tes wawancara agar dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau video conference semaksimal mungkin. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan sepanjang tetap memenuhi prasyarat untuk pengujian kualitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme CPNS yang akan direkrut untuk jabatan tersebut. Apabila terdapat penyesuaian yang cukup mendasar, instansi wajib merevisi pedoman atau panduan pelaksanaan SKB dan menyampaikannya kembali kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN. Jadi nanti berarti ada kemungkinan untuk tes wawancara bagi kalian yang mendaftar di kementerian atau instansi pusat. Itu biasanya kan ada wawancara ya teman-teman. Itu ada kemungkinan kalau dilihat dari surat ini berarti nanti akan dilakukan secara video conference atau tergantung instansi atau lembaga yang kalian daftar ya teman-teman. Yang penting selama ini kalian persiapkan diri kalian dulu untuk mengerjakan SKB dengan CAT-nya, kemudian baru kalian persiapkan diri untuk yang daftar di instansi pusat untuk SKB tambahannya. Nomor 4, pengalokasian anggaran untuk 1. Proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi dimaksud. 2. Pelaksanaan proses persiapan, pelaksanaan, pengolahan, dan pengumuman hasil seleksi agar sesuai dengan protokol kesehatan. 5. Koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah, Polda atau Polres, dan Dinas Kesehatan yang akan menjadi lokasi tes. 6. Pengumuman kepada peserta jauh-jauh hari agar 1. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, mematuhi protokol kesehatan dan mempersiapkan diri mengikuti SKB sesuai jadwal. Ini udah aku jelasin di video aku sebelumnya yang baru aku upload kemarin ya teman-teman, silahkan kalian lihat. 2. Memperhatikan dan mematuhi peraturan atau pedoman terkait kriteria dan persyaratan perjalanan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun peraturan yang ada saat ini diantaranya adalah Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.2020.Menkes/382/2020 tentang protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 3. Peserta yang bersuhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius
tetap dapat mengikuti SKB dengan ditangani oleh petugas khusus dan ruang seleksi khusus. Nah, ini juga udah aku jelasin di video aku sebelumnya, silahkan kalian lihat. 2. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. A. Persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CAT. B. Persiapan dokumen SOP tambahan yang dimaksudkan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan. C. Bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan koordinasi dengan panitia seleksi, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan sebagaimana huruf 2B. D. Bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kesiapan pelaksanaan SKB agar sesuai dengan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo dengan tembusan 1. Menteri Kesehatan 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 4. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nah, itu ya teman-teman informasi mengenai surat dari Menpan RB mengenai pelaksanaan seleksi kompetensi bidang untuk CPNS tahun 2019. Semoga pelaksanaan ini segera terwujud dan udah ada jadwalnya. Nanti kalau udah ada jadwalnya insya Allah juga akan aku share di video aku. Semoga kalian bisa lolos menjadi CPNS tahun ini dan jangan lupa siapin semua karena ini perjuangan terakhir kalian ya teman-teman. Tinggal satu langkah lagi yaitu tes seleksi kompetensi bidang. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.